dan tidak sekedar hanya memberi. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Saya akan bicara tentang netralitas dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sesuai dengan undang-undang, peraturan, bahkan undang-undang dasar 1945 maupun sebetulnya etika ya, etika moral kita, bahwa para penyelenggara negara, sejak dari pimpinan tinggi negara sampai pimpinan tingkat bawah, baik itu camat, lurah, RT, RW, itu disarankan untuk netral. Netral bukan berarti tidak memilih, tapi netral adalah tidak memihak salah satu capres maupun juga pileg atau caleg yang akan datang. Tentang di TPS itu memang hak sebagai manusia biasa, sebagai warga negara, itu memang punya hak untuk sana. Nah, sekarang beredar, beberapa yang lalu beredar bahwa ASN, TNI, Polri, penyelenggara negara, baik itu menteri maupun juga pejabat-pejabat BUMN, itu harus netral, harus mengutamakan netral. Ini bukan masalah aturan, tapi masalah etika berbangsa dan bernegara. Karena semua melayani masyarakat, sehingga tidak boleh memihak siapapun, termasuk juga penyelenggara pemilu, sejak dari KPU, KPUD, maupun KPPS tingkat bawah, ada Bawaslu di tingkat pusat, Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan, maupun juga petugas-petugas lain termasuk KPPS dan anggota-anggota panitia pemungutan suara. Itu harus netral. Netral bukan berarti tidak memilih. Tetap dia sebagai warga negara yang sudah punya hak pilih harus melakukan pilihannya di bilik suara. Dan suara Bapak Ibu sekalian juga dijamin itu jujur dan adil. Tidak ada orang yang tahu hanya yang di atas. Itu saya kira. Sehingga jangan sampai ada upaya-upaya tertentu bahkan oleh pimpinan negara untuk mencoba-coba mau ikut kampanye dan sebagainya. Kalau itu pejabat negara, kalau ikut kampanye pasti cuti. Cuti dan tidak boleh menggunakan fasilitas yang diberikan negara. Baik itu berupa kendaraan, bahkan sebetulnya handphone ini kan saya tahu para pejabat negara itu dapat handphone, laptop dan sebagainya, ada semua fasilitas teknologi, bahkan fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan maupun fasilitas lain berupa ajudan maupun sekretaris pribadi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Jadi harus betul-betul sendiri. Dan kalau itu dilakukan, pasti justru akan merepotkan. Apalagi Bapak Presiden yang punya fasilitas sangat banyak, termasuk ajudan yang sangat banyak. Itu kalau melepaskan dari itu semua, rasanya kok sulit ya? Sulit menurut saya. Kalau misalnya saya jadi presiden gitu, ya lebih baik saya mendingan netral saja, tidak ikut kampanye, daripada ikut kampanye aturannya macam-macam, sehingga merepotkan kita semua, merepotkan orang lain. Hingga saya harapkan semua ASN, TNI, Polri yang masih aktif itu netral. Netral, tidak boleh ikut kampanye, bahkan menghadiri kampanye pun tidak boleh. Bahkan juga kampanye di luar jam kerja juga tidak boleh. Karena status dia sebagai abdi negara itu melekat pada diri kita siang maupun malam. Nah, kalau memang mau itu ya cuti. Kalau cuti. Tapi menurut saya dulu juga pernah jadi ASN. Ya kita bisa menerapkan itu dengan mudah, dengan ringan, karena kita tidak hilang haknya. Hak memilih kita tetap punya. Beda dengan TNI Polri yang memang sejak dia masih aktif sebagai anggota TNI Polri aktif, memang tidak boleh mempunyai hak pilih maupun hak dipilih. Nah itu saya kira. Sehingga semua kita netral, kita supaya situasi kita itu adem ayem. Kalau ingin Indonesia ke depan mau mempersiapkan Indonesia Emas 2045, kita mulai dari sekarang.
Kita mulai dengan sekarang dengan situasi yang adem ayem, gotong royong, semua dengan baik, sehingga pemilu dapat berjalan dengan lancar sampai pemungutan suara, bahkan sampai penetapan presiden maupun wakil presiden, penetapan calon-calon legislatif, dan nanti pelantikan calon legislatif maupun pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 berjalan dengan normal. Dan kita doakan bersama supaya siapapun yang terpilih itu bisa dapat menjalankan tugas dan sebaik-baiknya. Kalau saya tetap mengharapkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang harus jadi. Karena apapun, dibayar berapapun, diiming-imingi oleh apapun, bahkan diiming-imingi jabatan apapun, duit berapapun, saya tetap tidak goyah untuk memilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD nomor 03 untuk kita coblos bersama-sama tanggal 14 Februari 2024. Sebagai akhir pembicaraan kita bersama, mari kita bersatu padu, mari kita bergotong royong untuk memilih yang terbaik sebagai presiden kita tahun 2024-2029. Kalau saya, hati nurani saya, mudah-mudahan juga sama dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian, itu memilih 03, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD. Saya serukan kepada teman-teman di DIY ini, di wilayah DIY, supaya semua bersatu padu, kita bergotong royong, tunjukkanlah bahwa DIY bisa menjadi contoh provinsi yang lain. Juga teman-teman kami di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari semua saja, termasuk juga pemilih-pemilih luar negeri, supaya pilihlah yang terbaik. Pilihlah apa yang menjadi keinginan kita bersama dan sesuai dengan hati nurani kita bersama, yaitu pasangan calon presiden nomor urut 03, Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar Mahfud menang, menang, menang.